Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinades Putra Samudra, NIM 21010163. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Baiklah, materi yang pertama yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan laba menurut perhitungan biaya variabel dan biaya perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Apabila barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba perhitungan menurut biaya absorpsi. Menurut perhitungan biaya absorpsi, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Selain itu, unit-unit yang diproduksi dan dijual telah mengandung seluruh overhead tetap periode berjalan. Dengan demikian, jumlah beban overhead tetap menurut perhitungan biaya absorpsi lebih besar dari biaya overhead tetap periode berjalan sejumlah overhead yang keluar dari persediaan. Hubungan produksi, penjualan, dan laba. Jika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka laba bersih absorpsi juga lebih kecil dari laba bersih variabel. Begitu juga dengan jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba bersih absorpsi juga lebih besar dari laba bersih variabel. Dan jika produksi sama dengan penjualan, maka sama juga laba bersih absorpsi dan laba bersih variabel. Kunci untuk menjelaskan perbedaan di antara kedua laba tersebut adalah analisis arus overhead tetap. Perhitungan biaya variabel selalu mengakui total overhead tetap periode sebagai beban. Di pihak lain, perhitungan biaya absorpsi hanya mengakui overhead tetap yang ada pada unit yang terjual. Baiklah, berikutnya yaitu analisis perhitungan menggunakan perhitungan biaya variabel dan menggunakan perhitungan biaya absorpsi. Yang pertama, pada biaya absorpsi, pada biaya produknya yang dihitung yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Pada biaya periodenya yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Kemudian perhitungan biaya variabel pada biaya produknya yang dihitung bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Dan pada biaya periodenya yaitu overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Inilah yang membedakan perhitungan antara biaya variabel dan biaya produksi, yaitu overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi dibebankan di biaya produk. Sedangkan pada perhitungan biaya variabel, overhead tetap diletakkan pada biaya periode. Baiklah, kemudian pada kolom berikutnya yaitu laporan laba biaya absorpsi dan laporan laba biaya variabel. Yang pertama, laporan laba absorpsi yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan, kemudian margin kotor dikurang dengan beban penjualan dan administrasi, kemudian baru mendapatkan laba bersih. Kemudian berikutnya yaitu laba biaya variabel, yaitu dengan penjualan dikurang beban variabel, kemudian dikurang harga pokok penjualan variabel, kemudian dimasukkan margin kontribusi, dikurang beban tetap, kemudian baru mendapatkan laba bersihnya. Baiklah, kemudian di sini ada contoh perhitungan berdasarkan pada data operasi Belnip INC pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Yang diketahui biaya variabel per unit. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Bahan baku langsungnya yaitu $4,00, kemudian tenaga kerja langsungnya
$1,50. Kemudian overhead variabel $0,50. Penjualan dan administrasi $0,25. Kemudian harga jual per unitnya $10. Beban penjualan dan administrasi tetapnya $50. Overhead tetapnya 100, overhead tetap per tahunnya $150.000. Kemudian di sini ada persediaan awal pada tahun 2004 tidak ada, pada tahun 2005 juga tidak ada. Kemudian pada tahun 2006 ada persediaan awalnya yaitu 50.000. Kemudian diproduksi pada tahun 2004 dan 2005 juga 2006 sama, itu memproduksi 150.000. Kemudian penjualan pada tahun 2004 150.000 dan pada tahun 2005 100.000, pada tahun 2006 200.000. Persediaan akhirnya pada tahun 2004 kosong dikarenakan produksi sesuai dengan penjualan yaitu 150.000. Jadi persediaan akhirnya tidak ada barang yang tersedia lagi karena habis pada tahun 2004. Penjualannya sama, produksi dan penjualannya habis berarti. Kemudian pada tahun 2005 perusahaan memproduksi sebanyak 150.000 dan yang terjual hanya 100.000. Jadi masih ada persediaan akhirnya sisanya 50.000. Kemudian pada tahun 2006 karena di awal ada persediaan awalnya, jadi produksi 150.000 pada tahun 2006 ditambah dari persediaan awal tadi yaitu 50.000, menjadikan penjualannya juga sesuai yaitu 200.000. Jadi tidak ada sisa dari penjualan pada tahun 2006. Kemudian kita lihat di sini ada laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel. Di sini langsung saja tidak saya jelaskan perhitungannya karena perhitungannya sama saja seperti rumus atau laporan laba tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita langsung lihat saja di laba bersihnya pada perhitungan biaya variabel, yaitu pada tahun 2004 laba bersihnya sebanyak $362.500, pada tahun 2005 $175.000, pada tahun 2006 $550. Kemudian lanjut kita pada laporan laba rugi perhitungan biaya absorpsi. Seperti yang tadi, langsung saja kita lihat laba bersihnya yaitu $362.500 pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2005 $225.000, pada tahun 2006 $500.000. Jadi di sini kuncinya untuk menjelaskan perbedaan laba tersebut adalah arus overhead tetap. Perhitungan biaya variabel selalu mengakui total overhead tetap periode sebagai beban. Kalau biaya absorpsi mengakui overhead tetap yang ada pada unit-unit yang terjual. Ini adalah rekonsiliasi perhitungan biaya variabel dan biaya absorpsi adalah laba bersih pada tahun 2004 dan 2005-2006 pada biaya perhitungan absorpsi dan variabel memiliki selisih. Yang pertama, selisih pada tahun 2004 hanya 50, pada 2005 $50.000, pada tahun 2006 minus $50.000. Penjelasannya, unit yang diproduksi 150.000 pada 3 tahun tersebut. Kemudian unit yang terjual
150.000, dan pada tahun 2005 100.000, pada tahun 2006 200.000. Kemudian perubahan dalam penjualannya, pada tahun 2004 0, pada tahun 2005 mengalami selisih yaitu 50.000, dan pada tahun 2006 minus 50, karena ngambil dari yang persediaan awal tadi, bukan dari produk yang diproduksi pada tahun tersebut. Kemudian tarif overhead tetapnya 0 dikali tarif overhead tetapnya sama, yaitu $1. Jadi 0 dikali $1 sama dengan 50. Kemudian 50.000 dikali $1 menjadi 50.000. Min 50.000 dikali $1 sama dengan min $50.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.